Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya semua hari ini? Mudahan semuanya sehat walafiat. Kita bersyukur karena bisa jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh secara daring mata pelajaran PPKN di hari ini, hari Rabu, tanggal 15 September 2021. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengikuti dengan baik, dengan keadaan sehat walafiat, jaga terus kesehatan, ikuti protokol kesehatan kita. Baik para siswa, pada hari ini kita akan belajar tentang hak sebagai warga negara, ya. Hak sebagai warga negara, sebagaimana pada pelajaran yang lalu ada hak kesamaan hukum, hak menganut agama dan sebagainya. Baik para siswa, harapan kita setelah selesainya pembelajaran hari ini, siswa mampu menyebutkan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan. Baik, kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Diikuti dengan baik, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Ini materi kita di hari ini. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Pada pelajaran yang lalu, para siswa semua, kita sudah mempelajari yang kita sudah tahu tentang hak menganut agama. Ya. Hak menganut agama ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa kalian nanti cari atau baca lagi pada materi sebelumnya, pada pasal 28E ayat 1 dan 2, serta pasal 29 ayat 2. Di situ disebutkan agama yang kita anut adalah dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan, itu menganut agama. Kemudian setelah menganut agama itu mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Nah, berikutnya yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Ya, hak mendapatkan pendidikan. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28C ayat 1 dan pada pasal 31 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa bangsa Indonesia minimal memiliki pendidikan. Dan cantuman di sini realisasinya dari pendidikan ini sebagai kewajiban pemerintah menyiapkan lembaga-lembaga atau tempat-tempat pendidikan seperti gedung sekolah sudah disiapkan, maka pemerintah mewajibkan pendidikan dasar atau wajib belajar sampai selesai pendidikan dasar selama 12 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Jadi semuanya 12 tahun. Kemudian yang berikutnya, hak menyampaikan pendapat. Itu adalah hak. Pendapat itu dapat disampaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang santun. Ya. Boleh demo, tetapi tidak boleh mengganggu hak orang lain. Ya, ada hak-hak orang lain. Kalau demo di jalanan itu hak pejalan kaki,
hak pengendara, semuanya punya hak. Nah, tidak boleh diganggu. Nah, yang baik itu adalah hak menyampaikan pendapat, sampaikan dengan baik, ikuti aturan-aturan menyampaikan, kemudian kata-katanya juga harus dengan santun. Karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 28E ayat 3. Ya. Berikutnya, para siswa, untuk hari ini kita melanjutkan pelajaran tentang pelaksanaan hak itu sendiri, yakni hak untuk memperoleh pekerjaan. Nah, ini kita sebagai bangsa Indonesia punya hak untuk memperoleh pekerjaan. Nah, hak memperoleh pekerjaan setelah bekerja, haknya mendapatkan imbalan juga. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini juga mengatur dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2. Ini ya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia terlahir, kemudian tumbuh, berkembang, maka dari pertumbuhan dan perkembangan itu pemerintah juga memikirkan bekerja itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang dan imbalan berupa gaji atau upah. Nah, manusia perlu bekerja, tujuannya untuk apa bekerja itu? Untuk mendapatkan uang dan membiayai kebutuhan hidupnya. Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi disebutkan, yakni pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, apa bunyinya? Pasal 27 ayat 2. Nah, bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu haknya. Semua tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya kita tinggal di Indonesia, berkebangsaan Indonesia, memiliki hak untuk mendapat pekerjaan. Nah, pemerintah berkewajiban menyiapkan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, ini artinya setiap kita tuh punya hak untuk bekerja di mana saja di dalam Indonesia ini. Dan setelah bekerja mendapatkan imbalan. Nih. Nah, dalam hal ini pemerintah banyak melakukan pembangunan fasilitas umum dan industri yang bertujuannya untuk menyerap tenaga kerja dalam usaha menciptakan lapangan kerja. Jadi pemerintah telah menyiapkan. Selain itu, di bidang lainnya pihak swasta juga menyiapkan atau berperan besar dalam upaya menciptakan lapangan kerja. Industri yang dibangun oleh swasta mampu menyerap tenaga kerja, seperti kalau di daerah kita itu swasta di daerah Batu Kajang itu ya, itu orang bekerja di tambang itu swasta ya. Itu banyak tenaga kerja yang ke sana bekerja, ada mobilnya mundar-mandir tiap pagi sore itu di kota ya, itu mengangkut tenaga kerjanya. Selain itu banyak juga yang tinggal di Batu Kajang itu sendiri. Kemudian selain itu kegiatan di bidang non formal ya, juga menjadi salah satu pilihan sumber pencarian masyarakat. Sebanyak seperti nelayan, itu kegiatan non formal itu. Kemudian petani itu kegiatan non formal. Semakin bertumbuhnya kemajuan ekonomi bangsa Indonesia akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat ya. Meskipun demikian, tingginya angka pengangguran di negara kita ini masih belum dapat diatasi, artinya masih banyak pengangguran. Kenapa banyak pengangguran? Karena lapangan kerja yang disiapkan tidak sesuai dengan kemampuannya. Ya, beberapa faktor-faktor itu antara lain faktor yang tidak meratanya lapangan kerja.
yang tersedia di setiap daerah, terutama di daerah pedesaan itu. Jadinya banyak anak-anak di desa itu menganggur, remaja-remaja menganggur, ya. Karena mereka mau bersaing ke kota tidak mampu. Kenapa? Karena tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik. Nah, maka dari itu, persiapkan diri kita, diri kalian dari sekarang, khususnya adik-adik nanti kalau sudah remaja, ya, itu harus memiliki pendidikan dan keterampilan agar dapat memperoleh pekerjaan yang baik. Ya. Kalau tidak mampu mencari pekerjaan, maka kalau sudah berpendidikan dan berketerampilan, maka dia akan mampu membuka usaha secara mandiri. Ya. Nah, dari situlah kepada semua tentu diharapkan belajarlah dengan sungguh-sungguh agar pendidikannya bagus dan nanti sambil berusaha untuk memiliki keterampilan apa saja, keterampilan berdagang, keterampilan berusaha dan sebagainya. Itu adalah bagian dari keterampilan. Baik para siswa, jadi pada dasarnya yang menjadi kata kunci kita adalah bahwa UUD 45 mengatur pada pasal 27 ayat 2 dan pada pasal 28D ayat 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan, dan setiap warga negara berhak serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Baik, para siswa, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ilmu bermanfaat yang kita pelajari dan dapat kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita manakala kita nanti sudah masuk masa remaja dan dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.